Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk kelas 6. Waalaikumsalam. Siapa ya? Baru lihat. Saya Pak Yusuf. Hah? Bukan, kedengaran nih, kedengaran. Kedengaran. Kurang besar. Kedengaran, sok. Serius. Ngomong. Saya Pak Yusuf mau ngajar. Saya Pak Yusuf. Bapak bukan mungkin ya? Kamu yang bohong. Kamu pergi. Oke, kita belajar ya. Yang tadi palsu, bukan yang ini asli ya. Yang tadi palsu, udah pergi. Sekarang untuk kelas 6 kita pelajari tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, lihat di sini ada gambar ya. Kita pertama pelajarannya adalah membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian ada Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kemudian kita pahami kandungannya, kandungan ayatnya, kemudian kita diharapkan bisa menulis baik itu Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ya, sekarang kita mengamati gambar ya. Ini gambar yang pertama, silakan dilihat. Nah, ini gambar yang pertama, bisa dilempar ke depan. Lihat gambarnya. Ini gambar tentang bergotong royong di kelas. Kita biasa dengan teman-teman. Kemudian ini gambar yang kedua. Bisa dilihat lagi. Ini gambar tentang di luar sekolah masih saling bahu-membahu membersihkan lingkungan. Dan yang berikutnya ini gambar ini. Kita ambil gambarnya, kita lempar ke depan lagi. Itu membantu mendorong gerobak. Nah, gerobak seorang kakek nih, wah luar biasa ini ya. Sedang membantu seorang kakek. Dan yang terakhir ini gambar tentang, ini kita lihat ya ke depan, perbesar, tentang membantu ibundanya mencuci piring nih. Ayo siapa yang sering melakukan ya, harus tetap semangat karena itu sebagai bukti kita berbakti pada orang tua. Pertama kita membaca surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian Quran surah Al-Hujurat ayat 12-13. Nah, cara membaca dari Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, kemudian Al-Hujurat 12-13 pun itu tidak jauh berbeda dengan membaca Al-Quran yang lain, surah yang lain maksudnya. Kita awali dengan membaca isti'azah dan juga basmalah ya. Kemudian yang harus dicermati adalah yang pertama membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke sebelah kiri ya. Kemudian membaca ayat Al-Qur'an harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Kemudian nanti cermati pengulangan pengucapan yang disampaikan oleh Bapak, kemudian kalian ikuti ya. Mari kita baca di sini Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang akan dibacakan di sini tidak full ya, tapi potongan surahnya ya. Kita baca sama-sama. Silakan diikuti oleh anak-anakku di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lihat ya. Ta'awanu di sini ada dua ketukan alias dua harkat ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Taqwa juga sama, mad ada dua ketukan.
Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yo. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perhatikan. Wala dua ketukan sama ta'awanu 'alal ismi wal udwan sama dua ketukan ya. Ulangi lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, mari kita baca Quran surah Al-Maidah ayat 3-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Nah, ini harusnya satu napas ya, harusnya satu napas. Seperti ini. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Harusnya seperti itu. Tapi kalau napas kita tidak sampai, boleh dipenggal seperti tadi ya. Mari kita dibaca berulang-ulang surah Al-Maidah ayat 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi langsung diikuti. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Terjemahnya ya. Terjemahnya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, agama Islam. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan ini menurut riwayat bahwa ini adalah surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, ini cukup panjang. Tapi harus lebih semangat. Nah, lebih banyak bacaan yang kita baca, ayat yang kita baca, berarti lebih banyak pahala yang kita dapatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Dipenggal sampai di sana, boleh. Kembali lagi dari sini. Inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann.
Jauhilah banyak dari prasangka. Jangan banyak berprasangka, prasangka buruk ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun. Ismun artinya dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan janganlah di antara kamu yang lain menggunjing sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu akan merasa jijik. Fakarihtumuhu, tentu saja kamu akan merasa jijik. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ini memperlihatkan betapa orang yang suka menggunjing kesalahan orang lain itu bagaikan ayyakula lahma akhihi maitan, bagaikan memakan bangkai daging saudaranya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah mengingatkan kita untuk menjauhi sifat atau prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena bergunjing itu perbuatan dosa, bagaikan memakan daging saudaranya. Ngeri ya, makan daging, jijik, geuleuh menurut bahasa Sunda nama. Ya, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Yang terakhir ada Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Ayo, cukup panjang juga ini ya, tapi tidak terlalu panjang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kalau terlalu cepat boleh diulangi lagi, di-pause kemudian diikuti ya. Artinya, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Nah, di sini bisa dibaca kita berulang-ulang ya. Di sini kita lihat, kita baca berulang-ulang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabail. Itu kalau dipenggal ini disukunkan ya. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, ini Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Maknanya apa? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul, berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu suku bangsa. Nah, sebagai manusia tentunya kita juga, kalian semua suka berkumpul dan berkelompok kan? Nah, kalau kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Oke, jika kita belum mengenal teman-teman, kita harus saling mengenal. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka ta'aruf ya, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf naon? Perkenalan dong. Kita harus saling mengenal satu sama lain. Ketika sudah saling mengenal, kita akan memahami sifat,
memahami karakter, memahami hobi masing-masing. Nah, dalam satu kelas nih, kelas 6. Kita kan sekarang jadi tahu kan, sudah hampir 6 tahun ya, kita bersama-sama tahu si A ini sifatnya bagaimana, tabiatnya bagaimana, hobinya apa, ya kan? Tahu kan? Nah, dengan saling mengenal sesama teman, maka kita akan menghindari salah paham atau berprasangka negatif karena kita tahu wataknya seperti apa, sifatnya seperti apa. Seperti itu ya. Maka kita intinya harus saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menghormati di antara kita. Oke. Kemudian Bapak harapkan kalian selalu membiasakan diri. Di sini ada, insya Allah aku selalu membaca Al-Quran setiap hari. Ayo bacalah Al-Quran meskipun walau meskipun 1 ayat dibaca. Karena 1 huruf Al-Quran itu adalah 10 kebaikan. Maka semakin banyak huruf yang kita baca dari Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Oke, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugasnya nanti Bapak akan bagikan berupa modul, berupa buku, dan silakan dipelajari kemudian diisi ya. Diisi dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Di antaranya adalah terjemahnya, kemudian yang nanti dipenggal-penggal ini ya disatukan dalam suatu makna yang pas sesuai dengan terjemah yang benar seperti itu ya. Nah, ini kan dipenggal-penggal nih contoh nih. Nah, ada beberapa kata. Nah, maka dimasukkan ke sini, ambil salah satu. Nah, masukkan sampai selesai sesuai dengan terjemah yang tadi sudah Bapak bacakan. Ini ringkasan dari yang tadi ya, tentang menolong seorang kakek. Nah, dari surah Al-Maidah ayat 2 ini berisi tentang kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Yuk kita saling menolong, saling tolong menolong. Contoh di sini ada kakek-kakek mau nyebrang, jangan sampai malah dibiarkan, diantep begitunya tekenging. Justru harus kita tolong dan lain sebagainya. Banyaklah. Nah, tapi menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, jangan permusuhan atau perbuatan dosa, tidak boleh. Misalnya ada yang ngajak nonton TV terus, main game terus-menerus, lupa makan, lupa belajar, gak boleh diikuti itu, karena itu perbuatan yang tidak pas ya. Kalau Al-Maidah ayat 3 itu diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintah Allah harus kita laksanakan dan menjauhi segala larangannya. Itu makna dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Kalau Al-Hujurat ayat 12 tadi, kita harus menjauhi prasangka terhadap orang lain, karena prasangka itu dosa besar. Termasuk kita dilarang untuk menggunjing teh nyarioskeun batur, karena itu seperti bagaikan memakan daging bangkai saudara sendiri ya. Dan yang terakhir Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat kecil ya, tidak besar. Bagaikan apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Kita sekarang berada di mana? Saya ada di Desa Karangjaladri. Desa Karangjaladri ada di mana? Kecamatan Parigi. Makin ke atas lagi. Parigi ada di mana? Parigi ada di Pangandaran. Pangandaran ada di mana? Ada di Jawa Barat. Jawa Barat ada di mana? Ada di Indonesia. Indonesia ada di mana? Ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara ada di mana? Ada di Asia. Benua Asia. Benua Asia ada di mana? Ada di planet bumi. Planet bumi ada di mana? Ada di Tata Surya. Tata Surya ada di mana? Tata Surya ada di susunan dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ada di mana? Galaksi Bima Sakti itu ada di jutaan miliaran nebula dari seluruh jagat raya di alam dunia ini. Apa yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya setitik kecil di seluruh tatanan alam semesta ini. Jadi jangan sombong. Ya, begitu. Silakan untuk diulang-ulang.
Nanti kalau sudah dibagikan modulnya silakan dikerjakan, bacanya diulang-ulang lagi, kemudian diperiksa oleh teman yang lain atau oleh orang tua atau oleh guru ngaji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita menghilang lagi.